Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kepada para calon mahasiswa program Magister Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Profesor Dr. Mami Hajara MPD, Koordinator Program Studi Magister Kebijakan Pendidikan, akan menyampaikan sekilas profil tentang Magister Kebijakan Pendidikan. Mengapa mendirikan program studi Magister Kebijakan Pendidikan? Nah, program studi ini merupakan respon atas adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang di dalamnya memuat tentang desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat menengah. Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi tentu perlu memiliki tenaga ahli di bidang analis kebijakan pendidikan. Tenaga analis kebijakan pendidikan ini akan sangat berperan di dalam mengembangkan, merumuskan, mengimplementasikan kebijakan pendidikan dari tingkat makro ke dalam tingkat meso maupun di tingkat mikro. Visi program studi Magister Kebijakan Pendidikan adalah menjadi rujukan nasional dalam mengembangkan keilmuan kebijakan pendidikan dan mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan inovatif yang kompetitif di Asia Tenggara berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2027. Untuk mencapai visi tersebut, program studi Magister Kebijakan Pendidikan memiliki 4 visi. Visi yang pertama adalah visi pendidikan, yang kedua visi penelitian, yang ketiga visi pengabdian pada masyarakat, dan yang keempat visi kerjasama. Kompetensi utama lulusan program studi Magister Kebijakan Pendidikan adalah sebagai analis kebijakan pendidikan. Sebagai analis kebijakan pendidikan akan memiliki 5 kompetensi. Yang pertama, mampu menganalisis aspek-aspek fondasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, mampu mengkritisi konteks pendidikan di Indonesia dan mampu menginterpretasi dan memformulasikan kebijakan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal pada level nasional ke dalam konteks kebijakan daerah. Kemudian yang keempat, mampu mengembangkan kebijakan pendidikan dalam konteks nasional dan daerah yang berwawasan global. Kompetensi yang kelima, lulusan mampu memberikan asistensi dalam perumusan kebijakan pendidikan di daerah. Selain memiliki kompetensi utama, para mahasiswa dapat memilih salah satu kompetensi tambahan yang meliputi kompetensi analis kebijakan pembiayaan pendidikan atau memilih sebagai analis kebijakan persekolahan, dan juga pilihan yang ketiga adalah sebagai advokat kebijakan pendidikan. Keilmuan kebijakan pendidikan ini diperlukan oleh berbagai profesi seperti pegawai dinas pendidikan, Bapeda, Pemda, yayasan pendidikan, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, penggiat dan aktivis pendidikan di lembaga swadaya masyarakat. Semuanya sangat penting untuk mempelajari keilmuan kebijakan pendidikan ini. Sedemikian urgen keilmuan kebijakan pendidikan dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, mari bergabung ke program Magister Kebijakan Pendidikan. Belajar bersama kami untuk menginovasi pendidikan di Indonesia melalui kebijakan pendidikan.